Mungkin terdapat ada satu hari kita merasa gagal, merasa kalah, kita bener-bener bad day lah satu hari. Jadi gak apa-apa, istirahat, take your time. Tidak semua kegiatan atau semua hal di dunia ini harus rush in action, harus semua cepat selesai. Jadi percayalah, kalau misalnya kalian sudah memulai dan kalian percaya akan hal tersebut, kalian semua pasti bisa. Halo semuanya, balik lagi di Ngopsan. Kenalin aku Evelyn yang bakal nemenin kalian untuk ngobrol seru nih di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita bakal ngomongin topik yang gak kalah seru dari episode sebelumnya, yang pasti relate banget nih buat mahasiswa semuanya. Dan tentu saja nih di depanku udah ada kakak cantik dan juga kakak ganteng nih yang merupakan salah satu jurek bagus Unmas 2025. Langsung aja kita kenalan. Halo Kak. Boleh say hi dulu ke teman-teman Ngopsan kita? Halo. Ya, kenalin, namaku Raijuna, aku dari Fakultas Farmasi, Program Studi Sarjana Farmasi, tahun angkatan 2022. Halo, perkenalkan aku Gong Is dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Sarjana Kedokteran, dan juga angkatan 2023. Kami di sini dari keluarga besar Paguyuban Jegek Bagus Unmas Denpasar. Wah, yeay, seneng banget sih rasanya bisa ketemu dan ngobrol langsung nih sama kakak-kakak. Boleh dong ceritain aktivitas belakangan ini ngapain aja gitu kesibukannya? Aktivitas belakangan ini ya, mungkin kalau dari aku, karena dari farmasi dan udah semester akhir juga mungkin menyusun ya. Menyusun karena sudah semester akhir dan ya mungkin hanya kegiatan kuliah dan mungkin kegiatan pribadi. Itu aja sih. Kalau kakak Gung, Sama juga sih sama Kak Rejun, lagi sibuk juga untuk kuliah karena di Fakultas Kedokteran setiap 3 minggu atau nggak 4 minggu kita ujian blok. Jadi sekarang lagi persiapan nih buat ujian nanti hari Rabu kalau nggak salah. Ya lagi belajar aja, habis itu sibuk sama kegiatan di rumah dan juga keorganisasian sih. Semangat ya ujian bloknya ya. terus gimana tuh kan kakak berdua nih kan udah semester atas ya, udah sibuk sama kegiatan kuliah, habis itu juga ujian-ujian dan kegiatan kampus lainnya. Gimana tuh, kayak ada nggak sih hal yang memotivasi kakak untuk kayak, aku harus semangat terus nih, ada tujuan yang pengen aku capai gitu? Kalau aku sih motivasi utamaku untuk bisa menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, dimana walaupun berat ya, emang padat sekali, apalagi di Fakultas Kedokteran benar-benar padat. Di setiap harinya kita harus belajar, nggak bisa tuh SKS, sistem kebut semalam, harus nyicil dari lama-lama banget untuk belajar. Tetapi aku percaya di setiap proses yang aku jalanin itu, aku selalu belajar di dalam itu, dan juga nantinya di proses itu pun aku bakal berkembang. Jadi untuk upgrade diri juga, aku selalu ya setiap hari sih harusnya, dan itu memotivasi aku untuk menjadi versi aku aja yang lebih baik. Sih. Kalau Karya gimana, jawabannya sama nggak? Ya, kalau misalnya aku kurang lebih sama juga ya. Jadi kita semua kan pasti ada kegiatan yang kita lakukan di samping mungkin pekerjaan utama kita. Tapi itu kembali ke diri sendiri lagi. Mengapa kita memulai semua kegiatan ini? Jadi kalau misalnya kamu sudah memutuskan untuk menjalankan kegiatan tersebut, kamu harus bertanggung jawab dan ya kamu tahu konsekuensinya. Jadi mungkin waktu sedikit terpotong dan mungkin banyak hal yang harus dikorbankan, tapi di akhir dari perjuangan kamu pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan hal yang kamu perjuangkan. Berarti emang kalau misal kayak kakak berdua udah terjun ke Jurek Bagus, udah tahu nih konsekuensi di awal, emang waktunya mungkin kepotong ya kuliahnya, jadi agak susah nih ngeiniin waktunya. Kalau misalnya ini ada nggak kayak sosok atau yang jadi role model kakak bisa jadi kayak gini gitu, misalnya dulu kecil, aku pengen kayak dia deh gitu? Kalau dari role model mungkin banyak ya, terkadang berubah-ubah ya sesuai umur segini ini, tapi kalau untuk role model mungkin dari lingkup kecil aja ya, aku sangat terinspirasi dari orang tua aku sih. Maksudnya bagaimana mereka selalu mendukung seluruh kegiatan yang aku jalani, dan ya aku juga belajar harus membagi waktu karena
di samping kita juga memiliki kesibukan di luar rumah, tapi kita juga harus tetap ingat keluarga, ingat orang-orang di sekitar kita. Jadi aku sangat bangga dan ingin terus menjadikan orang tuaku sebagai role model untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, kalau Kak Agung is Kurang lebih sama ya sama Kak Rejun, dari lingkup terkecil terlebih dahulu, dan memang aku benar-benar mengidolakan ibuku sendiri. Iya, karena beliau itu orang yang sangat pekerja keras, walaupun capek nih, dia tetap positif gitu loh. Dia tetap menjalani setiap aktivitasnya dengan tulus, walaupun pekerjaannya itu dari pagi sampai siang kerja, sorenya lagi praktek sampai malam, tidur cuma sebentar, paginya lagi kayak gitu, tapi dia tetap bisa melakukan aktivitasnya itu dengan baik. Dan dia itu selalu menjadi orang yang positif, dan kalau aku misalnya terjun ke arah yang mungkin di luar dari keinginan Tuhan mungkin, dia selalu memberi aku motivasi dan selalu memberikan nasihat yang benar-benar bisa membantu aku. Dia selalu bilang, kalau kamu capek, istirahat aja, nggak apa-apa kok. Nanti kalau misalnya kamu udah nggak bisa mencerna semua permasalahan kamu sendiri, bilang aja ke Tuhan, nggak apa-apa. Dan itu benar-benar suatu motivasi banget ke aku. Dia itu benar-benar sosok yang luar biasa menurut aku. Kayak, wow, aku punya orang yang luar biasa ya di hidup aku. jadi emang kayak motivasi atau role model kita yang pertama tuh udah pasti orang tua ya. Karena mau gimana tuh mereka bakal selalu ngedukung kita apapun dalam kondisi apapun gitu ya. Oke, wah jadi Keren. ya Keren. orang tua itu emang udah terbaik sih kalau misalnya masalah mendukung dan menjadi motivasi kita dalam mencapai suatu mimpi. Pastinya. Tapi kalau misalnya ngomongin perjalanan kakak nih, kalau misalnya dulu pas masih awal kuliah kan kayak mungkin beda banget ya versi dulu sama sekarang gitu. Ada nggak sih mungkin kayak pesan yang mau dibilang ke aku dulu yang kecil tuh gimana, sama gimana sih perjalanannya dari dulu sampai sekarang yang udah lumayan nih gitu? Halo, aku bocil. Kalau aku bocil di sana langsung Dan tuh pakai biar background sedih gitu. ya, ntar tolong ya diedit ya sih. Jadi aku yang sebelum masuk kuliah nih, udah pasti aku mau bilang, Gung Is, semua bakal baik-baik aja. Walaupun sekarang kamu ngerasa semuanya berat, kamu lagi beradaptasi, nggak tahu banyak hal, apalagi tentang kedokteran, dan juga orang-orang di sekitar kamu lagi mengenal sesuatu. Mungkin kamu ngerasa kamu nggak dapat istirahat, karena memang jadwalnya padat banget waktu itu. Dan juga mungkin kamu ngerasa sendiri dan butuh healing, tapi percayalah, nanti kamu bisa menjadi versi terbaikmu kok. Kamu bakal menjadi pribadi yang luar biasa ke depannya. Dan juga tolong nikmati prosesmu, karena di prosesmu itu kamu bakal bisa berkembang menjadi lebih baik. Dan jangan lupa untuk istirahat. Istirahatin dirimu, kalau kamu capek istirahat. Jangan sampai kamu stres, dan jangan sampai masa mudamu itu ya dihabisin cuma buat belajar aja gitu. Banyak hal yang bisa kamu upgrade di sana. Dan aku yakin proses itu akan membuat kamu berkembang. Itu aja sih aku. Oh, itu pesan untuk Kak Gung Is kecil ya? Iya. Bilangin ke Gong Is kecil juga, kamu bakal kurang tidur gitu. Ya, iya, betul. Betul, Kak. Papa, Kak. Bakal ketemu dia minggu gitu. Iya, iya lagi. Rejun juga ya? Iya, Rejun. Kalau untuk bocil ya mungkin ya udah bagus ya. Sama juga mirip kayak jawabannya Gong Is. Cuma mungkin Rejun kecil, keluar ya, dunia ini luas. Ya, explore lebih banyak tempat, cari lebih banyak teman, dan percaya aja kamu nggak sendiri. Itu aja sih. Kita kan berbanyak. Kamu nggak sendiri. Oke, itu tadi kan pesan untuk kakak-kakak yang kecil gitu ya. Jadi emang kita harus explore itu berarti kan nggak yang mesti diem di rumah, habis itu kayak ngasih tahu untuk semangat terus gitu, karena kan emang pasti. waktu perjalanan masih panjang ya. Tapi ada nggak sih kayak mungkin momen dimana kakak berdua kayak ngerasa lagi ngedown banget, kayak aduh aku capek banget, kayak aku nggak bisa lanjut di sini deh, aku mau nge-stop aja deh, kayak aku udah nggak kuat banget gitu. Itu gimana sih kayak cara kakak untuk ngebalikin semangatnya lagi? Itu pasti sih ya, karena setiap orang juga pasti mungkin di awal, oke, kita semangat nih berprogres, tapi akan ada suatu titik jenuh. Itu sudah pasti, itu udah nggak bisa dipungkiri, di mana-mana juga pasti akan terjadi. Namun kalau dari aku pribadi, mengatasi hal tersebut,
Mungkin ya sudah pasti istirahat, tapi ya mungkin psikis juga tidak bisa dihilangkan dengan masalah istirahat aja ya. Jadi yang biasanya aku lakukan aku cerita ke orang tua, aku cerita ke teman, habis itu mungkin melakukan hobi yang kalian suka. Kalau misalnya aku dengerin musik, habis itu datang ke konser sama teman gitu. Ya apapun lakukan dan selalu ingat beribadah lah. Ya kalian juga perlu ketenangan. Jadi silahkan kalian lakukan hal-hal yang kalian suka. Itu sih kalau aku. Ya sih, kalau misalnya aku juga kadang kalau misalnya lagi ngedown gitu yang pasti itu kita main sih sama temen gitu, Ya. cerita gitu. Kalau Kak Gungi sama juga nggak healing gitu pasti? Sama sih sebenarnya. Kalau bilang ada momen dimana emang udah capek banget itu pasti ada. Apalagi di kuliah ini ya banyak sekali tekanan. Ya teman-teman juga pasti gitu kan. Tapi ngatasin hal itu tuh ya sama kayak Kak Rejun, kita harus menghargai diri kita terlebih dahulu. Jadi kita harus kasih waktu untuk diri kita istirahat. Kalau capek tuh ya udah kasih jeda. Jangan sampai kamu apapun permasalahan yang kamu lakukan itu jangan terus kamu mau selesain secara langsung gitu, nggak bisa. Kamu bakal capek, kamu bakal down nantinya. Anggap aja itu kayak terowongan yang panjang. Kamu cuma stuck itu di tengah-tengahnya aja. Ya udah istirahat aja sebentar. Nanti kita jalan lagi sampai nemuin cahaya kita. Udah itu aja sih. Karena Jadi kayak memang juga kan mungkin terdapat ada satu hari kita merasa gagal, merasa kalah, kita benar-benar bad day lah satu hari. Jadi nggak apa-apa, istirahat, take your time. Tidak semua kegiatan atau semua hal di dunia ini harus rush in action, harus semua cepat selesai. Jadi percayalah kalau misalnya kalian sudah memulai dan kalian percaya akan hal tersebut, kalian semua pasti bisa. Betul. Ya. Oke, jadi emang yang paling penting itu kayak tetap percaya aja gitu ya. Ya. Kalau misal capek itu nggak apa-apa untuk istirahat Ya, dulu. Jadi betul. yang emang nggak harus kita nge-push harus selesai hari ini Ya. banget nih gitu. Kayak yang tadi dibilang Kak Gung Is juga anggap aja ada terowongan. Jadi kita kayak nge-stuck itu di Ya. tengah doang dan di depan tuh masih ada jalan. Kalau kita balik ke belakang kan jadinya kayak Masuk kereta balik ke belakang kan nggak mungkin. Apa dicari? iya, ngelewatin gitu Nanti kan. isiin backsound lucu ya tolong ya. Oke, kan udah tadi. Terus kalau misalnya kayak ada nggak sih momen gitu yang kakak kan dari dulu mungkin yang belum tahu apa-apa tentang dunia perkuliahan, terus juga tiba-tiba udah jadi Joget Bagus finalis kan Joget Bagus Iya, Gummas, iya, kayak benar-benar. ngerasa momen kayak wah ternyata aku bisa nih, Iya. udah sampai saat ini, udah sampai sejauh ini gitu. Ya, benar. Nggak nyangka sih karena memang SMA dulu aku nggak pernah ikut gini-ginian ya. Aku pribadi ya dulu mungkin aktif juga di non akademis tapi untuk ikut terjun ke paguyuban Joget Bagus, dunia pageant. Jadi ini sangat tidak disangka karena ya tiba-tiba di perkuliahan ini aku ikut. Itu semua sih awalnya kalau aku dari fakultas ya, karena di farmasi memang ada, waktu itu aku juga angkatan pertama, langsung pemilihan Joget Bagus Farmasi. Jadi setelah ikut, aku juga baru merasakan, oh jadi ini yang dirasakan teman-temanku dulu. Ya, dagdikduk ya, di atas panggung itu. Cuma setelah aku menjalaninya, pertama di farmasi, wah ternyata banyak banget sih ilmu yang aku dapetin karena Joget Bagus itu bukan cuma sekedar kamu ngomong, menyampaikan pendapatmu, menjalankan program kerjamu atau apa. Ternyata di luar itu lagi, kamu juga harus mempertanggungjawabkan gelar yang kamu emban, kamu harus juga memikirkan mungkin isu-isu atau bagaimana, dan ya kamu sebagai duty juga kamu punya tanggung jawab yang besar. Tapi di samping itu, aku juga menikmatinya, aku menambah relasi dengan teman, aku juga bisa, kalau dari aku pribadi aku lebih kenal dengan para dosen gitu. Lalu setelah lanjut ke universitas sekarang lebih luas lagi. Aku lebih kenal dengan teman-teman dari setiap fakultas, dari 9 fakultas di Unmas, dan aku juga kenal dengan Gung Is. Jadi banyak banget sih yang kamu dapetin di luar relasi, kamu juga dapat ilmu, kamu juga dapat pengalaman yang nggak pernah
kamu bayangkan sebelumnya. Jadi sangat new experience bagiku, pengalaman yang sangat berharga bagiku. Iya sih pasti, apalagi pas misalnya udah jadi di fakultas dulu kan, Iya. terus kayak ngeliat, oh ternyata gini rasanya kayak kita jalan di atas panggung, habis itu diliatin sama banyak orang gitu ya. Rejuna. ya, keren. Kalau Kak Genis juga ada tuh. Sama sih, kayak wah ternyata aku bisa ya kayak gini. Jadi awalnya itu pemilihan Jaga Bagus itu kan 3 bulan ya. Itu bukan waktu yang singkat ya, untuk kita 3 lama bulan kita itu lama sekali ya. Hampir 4 bulan lagi. Oh iya, hampir 4 bulan ya kita melakukan kegiatan Jaga Bagus ini. Di mana di saat teman-teman Sabtu Minggu libur, kita Masuk. Iya, kita latihan. Beda, men. Nggak ada tuh kata libur, nggak ada kata healing. Ya, bolehlah healing dikit-dikit habis Ya. latihan ya. Tapi ya itu perbedaan yang membuat cukup iri ya sama teman yang lain. Tetapi karena punya lingkungan yang benar-benar bersahabat, Ya, saling support lah kekeluargaannya itu. kita. Jadi kekeluargaan di Jegek Bagus tuh Ada tisu nggak? benar-benar luar biasa banget. Jadi pun kalau kita ngejalanin proses yang panjang itu nggak kerasa. Ya. Karena teman-temannya enjoy, Ya, kita belajarnya juga santai, kakak-kakak panitia panitianya juga saling bersahabat. iya. Dan juga gimana ya, ngelihat teman-teman di Jegek Bagus itu finalis lainnya tuh wah keren-keren banget. Mereka benar-benar keren. Dan juga aku sempet nih berpikir bisa nggak ya aku nih ngelawan mereka nantinya. Di atas panggung. Iya di atas panggung. Kalau waktu itu kan ya udah kita belajar Terus aja. gimana tuh? Habis itu seiring berjalannya waktu, mungkin karena aku menikmati ya prosesnya Kak. Jadi perasaan kayak gitu tuh tiba-tiba hilang gitu. Jadi enjoy aja itu, setiap tes itu juga enjoy. Walaupun terkadang ada tuh rasanya kita merasa kurang saat kita melakukan tes itu. Ya, Tapi tes teman-teman di tulis yang lain iya, gitu ya. teman-teman di Jegek Bagus tuh kayak nggak apa-apa, kamu udah keren banget. Itu sih buat kita itu benar-benar bisa menghadapi setiap tantangan Ya. yang ada di Jegek Bagus. Walaupun Sampailah di grand final. Itu ngerasa bener-bener nggak ada pressure, bener-bener nggak ada beban. Kayak latihan ya? Kayak ini nih terakhir kali kita bakal kayak gini, ngapain kita ngebebanin diri kita gitu loh. Habis itu nggak ada harapan juga untuk bisa 5 besar atau 3 besar. Kita menjalani aja Iya, lah sesuai latihan. Pokoknya aku berserah banget sama Tuhan dan aku udah bilang sama Tuhan sebelumnya, saya serahkan kepada Tuhan, apapun itu hasilnya nanti, berarti itu memang jodoh aku dan sesuai dengan kemampuan aku juga. Tapi aku tetap bangga apapun nanti hasilnya, karena memang aku benar-benar menikmati prosesnya. Di proses itu aku belajar dan akhirnya apapun nanti hasilnya, ya it's okay, nggak apa-apa gitu loh. Walaupun selama 4 iya. bulan kita bertumbuh dan berkembang bersama ya. Iya betul. Wah, aduh, sedih. Terharu ya. Iya. Oleh sebab itu karena prosesnya itu menyenangkan jadi Ya nggak kerasa. iya, Ya udah nggak kita kerasa. sampai di sini sekarang. Dan wah bisa ya Iya, kita bisa ya ternyata. walaupun banyak aduh Iya, hujan nih jangan latihan. Jeber, waduh, hujan balas menggerudungan. Ayo kita latihan. Dan ya sekarang setelah bergabung dengan Paguyuban Jegek Bagus Unmas, kita juga bakal terus bareng-bareng ini selama setahun ke depan. Jadi kita juga setelah terpilih, kita juga bakal menjalankan program kerja dan hal-hal yang harus dilakukan. Jadi kayak legacy itu turun dari angkatan sebelumnya ke kita. Jadi ya nanti kita bakal berprogres terus dan juga ada proker-proker dan akan menjalankan pemilihan juga di tahun depan gitu. Siapa tahu ada yang mau ikut. Ya, ada yang ikut. Tuh yang di sana yang pakai headset mau ikut. Kakak panitianya Nggak. tuh. Ini kakak di sini. Enggak ya, semester tua ya udah. Berarti kayak lingkungan juga ngefek banget ya kalau Bener. misalnya kayak lingkungannya Iya. udah seperti bakal ngebantu kita walaupun kita lagi capek atau ngedown banget. Kalau misalnya Iya. teman-temannya mau ngebantu bakal kayaknya nggak bakal yang kerasa gitu Ya, ya. pasti. Karena memang kita juga mengedepankan kekeluargaan. Kita pokoknya terus bareng-bareng. Kita dari awal bareng ber-16 ya udah sampai akhir harus ber-16 juga. Kita bakal jalan terus bareng-bareng. 16. 18. Maaf Kak. Oke, terus kalau misalnya gitu kan berarti sibuk banget ya, anggapnya kayak udah Senin sampai Jumat itu kuliah, Sabtu Minggu juga ada kegiatan. Kalau misalnya capek tuh healing kan pasti. Kakak biasanya healingnya kemana? Selain kayak tadi Kak Rey ketemu teman gitu atau nggak nonton konser, kalau Kak Agung Is atau Kak Rey ada healing lainnya gitu nggak?
Healing aku sih ngelakukan hobi aku. Kayak melukis. Kalau nggak gitu aku karaoke sama teman-teman aku ya sambil mengeluarkan unek-unek Iya, gitu iya, ya kita iya, bisa iya. karaoke. Apalagi dengerin kalau karaoke-nya dangdut ya. Oh, wow, baru tahu loh. Iya, seru itu. Tapi keren loh lukisan Gung Is. Waktu itu thank dia you. kita ada tes bakat. Jadi di sana Gung Is menunjukkan hasil lukisannya dia pertama di 2025 ya. Iya, betul. Mau promosi? Promosi. Sampai di bawah ya lukisannya. Ya. Oh iya ya. Biar Iya, bisa Kak. Oh ya udah. Jadi itu sih. Dan healing aku sih sebenarnya tidur aja. Iya, ya. Iya, tidur. Iya sih. Tidur Karena tuh paling enak. tidur itu mahal. Bener. Mahal itu, Udah ya. begadang terus-terusan, kalau udah dapat kesempatan tidur mending tidur daripada keluar kemana-mana Iya, sih iya, menurut iya, aku. Kalau misalnya itu. perlu baru kita keluar gitu ya, karena juga sudah penuh lah kegiatannya seminggu ya. Kalau aku mungkin sama sih yang kayak aku bilang tadi, cuma kalau misalnya lagi pengen sendiri, kalau aku pribadi aku suka baca buku, aku suka baca komik, dan aku suka dengerin lagu. Jadi itu comfort zone-ku lah. Aku diam di kamar, baca buku, kalau nggak baca buku, baca jurnal. Kalau nggak baca buku ya baca jurnal. Ya, mahasiswa semester akhir. Belum ya. Sambil ngetik-ngetik, nyusun-nyusun dikit. Itu kayaknya healing ya. Ya, healing Pak ACC, Pak. Pak ACC, Pak. Itu healing juga bagiku. Jadi itu sih. Apalagi kalau udah di ACC kan ya. Ya kalau udah di ACC tuh senang banget. Nggak usah perlu baca jurnal nggak lagi. perlu Iya. lagi. Perlu sih. Lanjut ya, kan lanjut terus Pak ACC, Pak. Iya sih. Nah, masih paling penting berarti iniin hobi kita gitu. Ya, ngelakuin ya, ya. hobi kita sekecil apapun itu Betul, berarti betul, emang betul, penting betul. banget ya untuk kita. Terus apalagi ya kalau misalnya kita ngomongin kebiasaan kecil nih, dulu kan kalau misalnya kayak kalau aku nih kan masih semester 2, jadi kadang kalau misalnya dikasih tugas itu emang suka nunda-nunda gitu kan, terus kayak suka males gitu. Ada nggak sih mungkin kayak kebiasaan kecil yang harus kita ubah nih dari dulu yang mungkin nanti efeknya bakal gede banget kepada pas kita udah semester tua gitu? Semester tua yang lihat aku ya. Ya, jadi kita mulai sesi semester tua. Nggak, jadi sebenarnya sama sih semua ya. Jadi semua orang, nggak ada perbedaan semester kecil, semester tua, semua orang punya kesibukan masing-masing. Di samping kuliah juga kan kalian juga punya urusan pribadi ya. Itu tidak bisa disamakan, wah aku semester tua, aku yang paling sibuk, nggak bisa. Itu menurutku salah banget sih ya. Jadi kalau dari aku sendiri, itu ada namanya procrastination, itu menunda. Jadi kalau misalnya memang kalian berpikir, wah aku free nih, aku banyak ada waktu, itu memang datang secara sendirinya, itu memang manusiawi sih, karena aku juga pernah ada di posisi tersebut. Jadi aku berpikir aku ada banyak waktu dan ya itu aku bisa lakukan nanti. Tapi setelah aku masuk perkuliahan dan mungkin aku mengikuti banyak kegiatan ya. Jadi dulu ada ikut UKM juga, masih ikut kok. Ada ikut UKM, habis itu aku juga lomba. Aku ada ikut Cigek Bagus. Dan setelah aku sadar, wah ternyata kok nggak ada bolong ya jadwalnya. Penuh semua ya. Di sana kalian akan berjalan dengan sendirinya. Dan insting kalian akan bermain di sana. Kalian akan memanfaatkan waktu dengan lebih baik. Kalian akan mengutamakan hal-hal yang menjadi prioritas terlebih dahulu, misalnya tugas, deadline yang lebih dekat, atau kerjaan-kerjaan yang deadline lebih dekat, itu bakal kalian arrange lah, kalian bakal susun secara teratur, dan selama kalian mempertanggungjawabkan apa yang kalian jalankan, kalian pasti bisa kok. Jadi hal yang paling utama itu yang jelas kalian bisa manajemen waktu dengan baik. Itu juga bakal diperlukan sampai kita tua nanti, itu bakal hal yang paling basic sih ya. Kita semua pasti bisa juga, kalian mungkin mahasiswa juga pasti sudah paham hal tersebut. Jadi ya sambil berjalan kalian juga pasti akan sadar sih itu. Jadi manajemen waktu aja sih kalau aku. Sebenarnya semua udah dibilangin ya sama Kak Rejun ya, udah dibabat Ya, habis. karena kali manajemen ya. waktu sih memang ya Iya, kita harus manajemen belajar waktu. itu di Iya. Jaga Bagus juga. Ketua Kak Heri juga kalau misalnya kalian ada kesibukan, Kak Heri bilang ya udah manajemen waktu aja. Itu di mana-mana sudah hal yang paling basic gitu. Dan juga harus tahu skala prioritas kita itu apa.
Jadi kita harus susun yang mana lebih penting yang bisa kita lakukan terlebih dahulu, ya udah itu dahulukan. Nanti setelah itu ya lanjut ke tugas-tugas lainnya. Nah, itu juga membantu banget sih menurut aku dalam lakukan tugas. Kalau nunda-nunda tugas, aku juga pernah. Kayaknya Aku semuanya juga mau. Gak bisa ya. Nggak bisa, Nabi. Nggak Iya, bisa. tapi pas masuk ke kedokteran tuh aku ngerasa nggak bisa nih kayak gini. Kalau gini kita bakal keteteran. Jadi aku sih buat to do list ya. Jadi aku ngelis apa aja yang harus aku lakuin di satu hari itu. Setelah itu kalau udah fix nih semuanya, aku merasa sukses sih sama diri sendiriku. Setelah itu kalau misalnya aku capek, udah pasti selalu tanyain atau bilang self check in lah, tanyain ke diri kalian, aku lagi capek ya sekarang, aku lagi baik-baik aja nggak? Pokoknya kamu harus tahu diri kamu tuh kapan bisa kerjanya, kapan bisa untuk istirahatnya. Pokoknya setiap orang itu kan punya sistem melakukan sesuatu tuh berbeda-beda. Ya, Kalau aku pribadi tuh orangnya anak malam banget gitu. Otakku tuh bekerja di malam Kalau hari. lama? Iya, gak tahu aku ya kenapa kayak gitu. Pokoknya otakku itu bekerjanya itu di malam hari. Jadi aku siangnya istirahat gitu. Istirahat siangnya, habis itu malamnya itu ya aku fokus untuk belajar. Tapi tetap harus bisa yang namanya tidur dengan nyenyak. Iya. Karena banyak sekali orang yang bilang, bahkan ahli-ahli itu bilang kalau kita nggak tidur dengan baik, ya kita mengurangi umur kita sendiri. Iya, itu benar banget. Bener banget. Coba dikasih tahu jurnal yang mana itu. Aduh. Ya, tapi itu benar sih ya. Ya, karena tidur itu penting lah. Jadi jangan pernah kalian meremehkan hal tersebut. Iya, karena pas kita tidur itu kita nggak cuma mengistirahatkan tubuh kita, tapi mengistirahatkan pikiran kita juga. Dimana pikiran kita itu udah pasti banyak ya, kayak aduh tugas ini belum selesai, aduh besok aku harus gini, harus gitu. Ya udah tidur gitu, kasih istirahat pikiranmu sama tubuhmu. Itu dia sesi medical session dari Gongis. Jadi kita akan ya, kalau misalnya lagi ya aku nambahin mungkin. Jadi itu sih, kita semua pasti punya kesibukan masing-masing. Sekarang tergantung dari kita bagaimana mengaturnya. Karena ya semua orang juga pasti mungkin mengambil banyak kegiatan. Ketua umumku yang sekarang Andri aja jadi ketua pemuda, jadi ketua umum juga bagus, dia ngambil BEM, semua diambil. Tapi dia enjoy. Andri, itu dia Andri, enjoy, tetap bisa nemenin kesini. Jadi itu tergantung dari pribadi aja. Tapi mungkin ya sambil berjalan, terkadang mungkin ada hal yang harus dikorbankan juga. Kita juga nggak bisa egois dan tamak lah, kita harus mau semuanya. Jadi sekarang tergantung prioritas aja sih. Sama gini sih, nggak bisa kita secara langsung atau secara cepat gitu nemuin bagaimana sistem di diri kita itu bekerja gitu. Pokoknya jalanin aja. Nanti kamu bakal kenal kok sama diri kamu. Nanti kamu tahu kok gimana seharusnya kamu mengerjakan suatu hal itu dengan baik. Itu aja sih. Terus di momen kapan tuh yang kakak tahu kayak, oh kayaknya aku tipe orang yang kayak gini deh gitu. Misalnya dulu kan kita punya kebiasaan yang kayak kebiasaan A gini. Tapi pas udah jalan, udah makin gede, tahu kayak kita nggak bisa kayak gini terus deh gitu. Ya, aku nyadar baru kemarin ya. Itu mungkin itu terjadi sering sih ya. Bahkan misalnya dulu aku udah sadar, oh ternyata aku kayak gini. Bisa aja setelah aku jalan lagi, ternyata aku kayak gini. Jadi itu proses bertumbuh sih ya. Jadi kita manusia juga bakal terus belajar, kita belajar dan kita terus bertumbuh. Jadi semua hal dan semua momen yang terjadi itu berharga sih. Betul. Betul. Aku setuju sama dia. Sama apa lagi ya aku mau bilang tadi. Aku di semester 1 itu benar-benar nol banget. Nilainya? Enggak, nol banget, benar-benar nggak tahu apa-apa gitu loh. Kayak ngerasa, apa sih sebenarnya, gimana sih caranya aku belajar, nggak tahu nih cara sistem belajarku kayak gimana. Tapi lama-kelamaan sampai semester 4 sekarang, akhirnya aku nemu nih cara aku belajar dan aku nyaman akan hal itu. Intinya kalau kalian udah nyaman sama hal itu, ya udah pasti itu bener gitu loh. Kalau nanti udah nggak nyaman lagi, ganti lagi gitu aja sih. Belajar lagi, Iya, nambah belajar lagi lagi. gitu Iya terus. sih, iya sih. Emang berarti paling penting untuk cari tahu tentang diri kita gitu. Kita nyamannya gimana, yang jangan maksain. Kalau misalnya di awal nih kita maksa di A, ternyata nggak cocok, tapi kita tetap maksa karena malas untuk ganti gitu ya. Kayak Stres juga kalau kayak gitu. Ya, cari aja Iya diri sih. kita, Rejun. Udah ini. Terus kalau misalnya ini kan kakak berarti sibuk banget ya. Ya mungkin Iya kan? terkadang. Terus gue tuh cara kayak ngebedain di antara sibuk yang emang pengen produktif dibandingkan
sama kayak sibuk ya bikin kita malah jadi capek dan stres sendiri gitu. Kalau aku sih, menurut aku sibuk yang produktif itu adalah sibuk yang dimana kita masih tetap bisa istirahat, masih bisa ngasih jeda kepada diri kita sendiri. Tetapi nanti kalau udah kita selesai istirahat itu, udah pasti kita ya tetap bisa melanjutkan apapun yang kita lakukan, kesibukan kita itu. Dan di akhir kalau udah selesai kesibukan itu, kita pun ngerasa bahagia dan juga proud of apa yang kita lakukan itu gitu loh. Sedangkan kalau kesibukan yang membuat kita stres itu, atau kesibukan yang negatif lah ya, dimana kesibukan yang kita ngerasa dikejar-kejar akan hal itu, harus cepat-cepat selesai nih, gimana biar selesai, bingung juga di dalam prosesnya, nggak bahagia juga, nggak dapat istirahat juga, itu udah pasti negatif. Nantinya bakal berdampak tuh ke mental maupun fisik kita. Itu Medical session by Gong Is part 2. Kalau dari aku, untuk produktif sendiri ya selama aku bahagia menjalankannya, itu tidak merusak kesehatanku dan itu berguna bagi self improvement ataupun developmentku, aku selalu akan menjalankan hal tersebut sih. Karena kita juga, kalau aku bilang sebagai anak Bali lah ya, jadi kita juga ada kesibukan di luar, tapi kita juga harus ingat di rumah, kita mungkin membanjar, menyembah beraya juga harus ikut, jadi juga tidak ada hal yang lebih penting, ini tidak, jadi yang penting kita tahu prioritas dan kamu bisa menjalankannya, kamu bisa menjaga kesehatanmu, kamu bahagia, ya udah silahkan lakukan kegiatan-kegiatan produktif yang kamu sukai. Itu sih. Berarti kalau misalnya kayak sibuknya ngefek banget ke mental atau ini kayaknya udah, kayaknya itu udah bukan produktif lagi gitu ya. Udah yang mungkin jadi apa sih, kayak jadi toksik gitu nggak sih? Iya, Jadinya? iya. Karena kita yang paling tahu kan bagaimana kita melakukan kegiatan. Jadi kalau misalnya kalian sudah tahu itu berdampak tidak bagus, ya kenapa kamu jalankan lagi? iya, udah stop aja gitu. Iya, stop. Kalau nggak, kalau memang harus diselesaikan ya pelan-pelan aja. Iya, betul. Jangan nge-push diri terlalu ya keras gitu. Karena kan mungkin kebanyakan orang pengen nge-push banget biar sampai bisa atau sampai dapat gitu ya, Iya. tanpa kayak ngeliat. Padahal itu tuh mungkin emang kita tuh nggak apa-apa untuk stop dulu gitu loh, untuk istirahat dulu, abis itu lanjut lagi untuk nyoba gitu kan. Iya, betul. Terus kalau misalnya tadi kan berarti kakak udah, anggap aja udah banyak pengalaman nih ya, baik itu di kampus ataupun di luar kampus. Ada nggak sih mungkin yang benefit atau efek yang kakak rasa ini dari pengalaman itu ke kehidupan gitu? Kayak misalnya achievement gitu selama berapa ya? Semester 6 kan sama Kak Gungis semester 4 gitu. Kalau dari aku, dari awal yang aku ikut JG Bagus Farmasi lah ya, yang kayak aku bilang tadi, aku lebih kenal banyak dosen, dan setelah aku juga mendapatkan pengalaman di JG Bagus Farmasinya, aku jadi dapatlah dikontak oleh dosen dan aku diajak ikut lomba, lalu dapatlah berprogres lama sampai akhirnya dapat pengalaman lah waktu itu berangkat ke Surabaya di Timnas, dan ya itu pengalaman sih buat aku. Dan setelah itu lanjut juga ke universitas, aku lebih kenal banyak temen, jadi kita di masa depan kan kita nggak tahu kita bakal perlu apa mungkin. Jadi aku juga sebagai mungkin calon tenaga kesehatan lah, mungkin kan kenal Gung Is juga berguna, mungkin nanti kita ada kerjasama apa. Jadi sangat di samping achievement yang aku dapatkan secara tertulis atau reward lah ya, yang kita lihat non materialnya aja, aku juga bisa menambah relasi dan aku juga menambahkan soft skill. Jadi itu sangat berharga sih buat aku ya. Kalau Gung Is? Kalau aku ya relasi sih. Dari JG Bagus Unmas nih aku bisa dapat relasi yang benar-benar luar biasa. Kayak Kak Rejun ini misalnya. Lihatlah. Jangan dong kayak gitu. Teman-teman juga di JG Bagus Unmas yang benar-benar hebat banget. Dan aku tahu banyak hal, apalagi tentang Unmas sih, gara-gara ikut JG Bagus ini. Iya. Belajar ya jadinya. Iya, Belajar ya. Aku awalnya nggak tahu, oh gini ya gitu Iya, jadinya. kita dikasih pedoman 2000 halaman. Ya. Habis itu tahu juga tentang fakultas-fakultas yang lain yang awalnya aku nggak tahu terlalu banyak Iya. juga. Oh gini ya sistem di fakultas Fakultas mereka, lain. ya kayak gitu. Dan aku juga bisa bertumbuh lah. Ya pasti karena aku gimana ya,
bahagia gitu loh. Dan Menjalankannya. juga menjalaninya juga bahagia. Di prosesnya juga aku udah ngerasa aku benar-benar upgrade diri aja gitu loh. Jadi aku merasa sangat bersyukur ya bisa menjadi keluarga Jegeg Bagus Unmas. Dan juga mungkin dari pengalaman-pengalaman lain, aku percaya di setiap suatu pengalaman ataupun kegiatan yang kita lakukan pasti ada maknanya, pasti ada hal yang bisa kita ambil dari sana. Walaupun ya di dalam itu tuh kamu tuh ada banyak capeknya gitu loh. Pasti ada suatu hal yang bisa kamu ambil, tergantung dirimu aja sih gimana kamu menyikapi hal itu, gimana kamu mau ambil positifnya apa negatifnya. Kalau aku sih ambil positifnya aja sih. Iya, jadinya aku ngerasa ya bertumbuh, ngerasa apapun yang aku lakukan itu bermanfaat. Itu sih untuk kedepannya juga pasti akan bermanfaat banget. Oke, jadi emang dari kitanya gitu ya. Untuk gimana sih mau kita mau ngambil yang ngelihat sisi positifnya atau sisi negatifnya gitu. Iya. Mending ngambil yang positifnya sih. Iya. Negatifnya dibuang aja. Nanti stres juga kalau mikir negatif aja Iya. gitu ya. Negatifnya sekep aja dulu ya. Buang Positif aja. kita ambil ya. Tapi kalau misalnya ini ada nggak sih kayak mungkin motivasi yang kakak ingat banget nih dari kecil, mungkin kayak baca quotes gitu, kayak motivation life, habis itu yang keinget sampai ke bawah sampai sekarang yang kayak bikin, oh karena aku baca ini, aku jadi semangat terus nih selain mungkin dari support orang tua atau teman gitu. Kalau dari aku dah. Iya. Ya. Ini juga aku selalu pegang dari dulu ya. Bahkan aku juga dapat sampaikan ini di pemilihannya kayak bagus dulu. Dulu beberapa bulan lalu. Jadi kita itu semua kan menjalankan kegiatan dan mungkin terkadang kita berpikir itu bukan hal yang benar atau kenapa aku ikut kayak gini, aku salah ya atau bagaimana. Tapi percayalah, tidak ada belajar yang sia-sia. Jadi kamu mendapatkan suatu pelajaran, kamu berpikir emangnya ini bakal berguna, memangnya aku ikut kegiatan ini bakal ada dampaknya di masa depan. Tapi percaya, tidak ada belajar yang sia-sia. Kalian kalau misalnya capek ya udah istirahat dan coba jalani lagi kegiatan tersebut dengan semangat yang kau pikirkan di awal. Itu aja sih. Kalau aku karena ikut beberapa ajang kayak gini, Jegeg Bagus ini, sampai di Jegeg Bagus Unmas nih, aku bisa mengambil suatu kesimpulan yang mungkin akan sangat berguna untuk aku ke depannya. Dimana yang aku ketahui jadinya itu adalah kemenangan tuh bukan hanya tentang hasil, tapi kemenangan itu tentang kita bisa menghargai prosesnya, bahagia akan proses tersebut, dan nanti hasilnya pun kamu akan bersyukur dengan setiap apa yang kamu dapatkan. Dan juga satu hal yang selalu aku pegang di dalam diri aku itu, setiap kesulitan itu pasti Tuhan punya rencana buat kita. Kayak kita dikasih kesulitan pasti karena Tuhan itu percaya kita bisa melakukan hal itu. Tergantung kita mau berada di jalur yang sudah ditetapkan oleh Tuhan atau kita keluar dari jalur itu. Jadi aku percaya setiap permasalahan yang mungkin aku alami itu, aku percaya aku bakal bisa melalui itu nantinya. Karena ya itu, Tuhan punya rencana dan aku percaya dengan rencana Tuhan. Itu aja sih. Wah, pembicaraan serius banget. Koes ini sebenarnya puitis lah. Kamu tidak sadar diri kan? Enggak kok. Kamu juga. Enggak kok. Ya sih, berarti emang itu kan berarti kayak motivasi bikin kakak sampai sekarang tuh untuk tetap yakin gitu ya, untuk tetap lanjut jalan walaupun mungkin kita capek atau kayak kita ngerasa kayak kita udah kayak aku udah nggak sanggup lagi deh di sini, aku udah capek, mending stop aja gitu. Tapi kayak inget kalau kayak Kak Gung Is tadi masih percaya sama Tuhan. Maksudnya kayak Tuhan itu kalau misalnya dia ngasih rencana tuh emang punya rencana yang baik untuk kita gitu kan ya. Jadi nggak mungkin kita dikasih susah yang nggak ada maksud, nggak ada maknanya gitu kan. Betul. Pasti emang ada makna di balik semua itu gitu ya. Betul. Oke, apalagi kalau tadi kan kita udah ngomongin motivasi ini itu, kalau misalnya untuk tips deh mungkin ke teman-teman semua gitu yang nonton atau teman-teman kakak atau siapa, kayak gimana sih, kan kadang tuh kita banyak yang agak kurang pede gitu ya, kayak masih yang gimana sih yang masih minder itu kalau misalnya ketemu orang atau ngobrol, bisa kasih tips gitu ke teman-teman yang nonton biar untuk tetap pede gitu. Oke, dari aku dulu ya. Oke, untuk teman-teman di luar sana yang mungkin ngerasa minder atau ngerasa dirinya nggak cukup lah, nggak percaya diri terhadap segala hal yang dia lakukan, cukup kenali diri kamu terlebih dahulu. Di saat kamu udah kenal sama diri kamu bakal nyaman dalam situasi apapun nantinya. Kamu tahu cara ngehandle apapun yang sedang kamu lakukan. Dan yang kedua itu tetap percaya sama diri kamu. Coba perlahan belajar untuk percaya.
Karena kalau kita udah kenal sama diri kita, otomatis kita bakal cinta sama percaya kan. Ya udah itu yang penting. Lalu juga jangan ngerasa bakal bisa jadi cukup kalau kamu itu bisa seperti orang lain. Karena banyak banget kan orang-orang di luar sana, kok aku nggak bisa ya kayak dia, gimana sih caranya kayak dia nih, kok aku nggak secukup mereka ya gitu. Nggak usah kalian kayak gitu, cukup jadi diri kalian sendiri dan menjadi versi terbaik dari diri kalian. Nanti kalian pasti bisa kok, bisa bahagia, bisa bangga pokoknya sama diri kalian. Itu sih dari aku. Kalau aku sama yang kayak dibilang Gugis tadi, kalau misalnya kalian merasa kenapa aku nggak bisa kayak orang lain, jangan pernah berpikiran kayak gitu. Jadi orang lain itu memang mungkin kita melihat wah enak ya jadi orang lain, jadi dia. Tapi jadi diri sendiri itu memang menyeramkan, tapi jadilah diri sendiri kalian. Jangan jadi orang lain. Dan setiap orang juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau misalnya mungkin tadi Evelyn bertanya gimana caranya supaya orang mungkin yang takut lah ya berbicara di depan umum. Kalau misalnya memang kalian masih merasa takut, nggak apa-apa, it's okay, take your time. Jadi berprogreslah pelan-pelan, belajar pelan-pelan, dan mungkin kalau misalnya kalian sudah mulai nyaman berbicara di depan umum, ya mungkin cobalah lagi untuk lebih banyak mungkin berbicara di depan umum dan lebih sering lagi. Jadi itu juga berdasarkan pengalaman. Dan kalau misalnya kalian merasa masih belum siap, coba aja dulu. Di dunia ini nggak ada kata siap. Jadi kalian harus nyoba terlebih dahulu. Untuk hasil itu belakangan, terserah yang di atas. Jadi selama kalian sudah mencoba, kalian sudah keren kok. Iya, karena setiap orang itu punya waktunya mereka untuk bersinar ya. Tergantung proses yang mereka jalani dan kapan mereka mau melangkah. Nggak harus kok cepat-cepat. Cepat itu nggak terlalu penting. Yang penting kalian itu tetap jalan konsisten, dan juga kalian nggak ada berhentinya terlalu lama. Nggak apa-apa kok istirahat sebentar, nggak apa-apa banget. Tetapi tetap konsisten dengan apa yang kalian jalani dan apa yang mau kalian pelajari. Dan Astungkara nantinya bakal bisa. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi tadi itu udah lumayan banget tuh, ngena banget tuh tadi kayak motivasi kakak sama tipsnya untuk kita nih gimana sih bicara biar tetap pede, untuk berani gitu ya. Terus kalau misalnya self improvement dari versi kakaknya gitu gimana? Untuk self improvement nih ke teman-teman mungkin dari versi kakak sendiri. Self improvement. Yes. Belajar. Jangan berhenti belajar. Kita nggak pernah ada yang namanya berhenti belajar. Kalau kata-kata dosen farmasi ya long life learner. Iya betul. Kayak gini juga lambang Unmas. Apa? Yang gini tri itu. Ilmu pengetahuan selalu berjalan. Iya, nggak pernah ada hentinya. Ada hentinya ya. Itu sih. Sama juga sih kalau aku untuk aku sih ya udah di setiap apa yang kalian jalani itu kalian sebenarnya ya berkembang, kalian bakal nemu sesuatu yang berbeda gitu loh. Setiap orang itu pasti ada yang namanya gagal ya. Tapi kalau kalian selalu mau mencoba, kalau aku ya selalu ingin mencoba juga. Kalau aku gagal, aku percaya kegagalan aku ini membuat aku belajar untuk menjadi lebih baik. Jadi ya nantinya aku juga bisa berkembang, self improvement juga. Itu sih. Wah, tepuk tangan lagi dong. Jadi kita udah ngomongin banyak banget kan dari tentang motivasi, terus ada tentang medikalnya juga nih dari Kak Gugis untuk teman-teman habis itu. Iya. Lanjut ya, part 3 medical session lagi. Habis itu quotes juga nih yang jadi lumayan serius nih pembicaraan kita. Oke, jadi sekian dulu nih episode kita kali ini. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Kak Rey dan juga Kak Gugis sudah menyempatkan datang untuk menjadi narasumber di episode pada kali ini. Semoga teman-teman yang nonton bisa nih dapat manfaatnya, walaupun tadi ada bercanda, tapi kan juga isinya tuh lumayan banyak ya isinya tentang quotes, motivation gitu. Oke, jadi boleh saya bye-bye dulu Kak? Gimana penutupnya ada? Bye. Oh gitu aja? Semangat ya semua. Oke, jadi sekian nih video Ngopsan di episode 3 kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.